there's nothing magic. We like to put a lot of money in things that we feel strongly about, and that gets back to the diversification question. We think diversification, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Diversification is a protection against ignorance. Pada video kali ini kita akan membahas 10 nasihat keuangan dari orang-orang kaya di dunia yang bisa membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih baik. Mari kita lihat apa saja tips mereka yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Nasihat yang pertama adalah mulai berinvestasi sejak dini dari Warren Buffett. Kita tahu bahwa Warren Buffett adalah salah satu investor tersukses di dunia. Dia selalu menekankan pentingnya mulai berinvestasi sejak dini. Menurutnya, waktu adalah teman terbaik seorang investor. Semakin lama waktu yang kamu miliki, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari investasi. Banyak dari kita yang tidak mau berinvestasi sejak dini. Generasi milenial adalah yang paling takut memulai berinvestasi. Dengan persentase kurang lebih 66% antara usia 18 sampai 29 tahun, mereka mengatakan berinvestasi itu menakutkan. Untuk masalah seperti ini, Buffett mengingatkan agar kita tidak menunda-nunda untuk mulai berinvestasi. Meskipun jumlah yang kamu investasikan kecil, efek dari bunga berbunga akan sangat signifikan seiring berjalannya waktu. Jadi, mulailah berinvestasi sekarang juga, meskipun dengan jumlah yang kecil. Oke, kita lanjut ke nasihat yang kedua. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini. Nasihat yang kedua adalah jangan takut mengambil resiko dari Elon Musk. Elon Musk adalah pendiri Tesla dan SpaceX. Dikenal sebagai pengusaha yang berani mengambil resiko. Salah satu nasihat keuangan dari Elon Musk adalah jangan takut mengambil resiko, terutama ketika kamu masih muda. Menurut Elon, saat kita masih muda, kita memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari kegagalan. Alasan orang tidak mau mengambil resiko biasanya karena takut kehilangan uang, ketidakpastian hasil, pengalaman yang buruk sebelumnya, dan kecenderungan untuk mencari keamanan dan stabilitas. Tapi Elon Musk juga menekankan pentingnya memahami resiko yang kita ambil. Lakukan riset terlebih dahulu terhadap resiko-resiko yang akan kita ambil secara mendalam dan pastikan kamu tahu apa yang kamu lakukan sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau memulai bisnis baru. Oke, kita lanjut ke nasihat yang ketiga, yaitu diversifikasi investasi dari Ray Dalio. Ray Dalio adalah pendiri Bridgewater Associates, selalu menekankan pentingnya diversifikasi investasi. Diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan membagi investasi ke berbagai jenis aset. Kebanyakan orang tidak mau melakukan diversifikasi investasi disebabkan karena percaya diri yang berlebih pada satu jenis investasi. Dalam hal ini, Dalio menyarankan untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, kamu bisa melindungi diri dari fluktuasi pasar yang tidak terduga dan meningkatkan peluang mendapatkan keuntungan jangka panjang. Nasihat yang keempat adalah hidup di bawah kemampuan diri sendiri dari Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg kita kenal adalah pendiri Facebook. Meskipun memiliki kekayaan yang sangat besar, dikenal hidup sederhana. Salah satu nasihat keuangan dari Zuckerberg adalah hidup di bawah kemampuan. Orang tidak biasa hidup di bawah kemampuan dirinya biasanya terjadi karena tekanan sosial atau gaya hidup yang konsumtif atau kurangnya perencanaan keuangan atau keinginan untuk segera menikmati hasil kerja dan kebiasaan-kebiasaan berbelanja yang impulsif. Mark Zuckerberg mengingatkan kita bahwa dengan hidup sederhana dan mengendalikan pengeluaran, kita bisa mengalokasikan lebih banyak uang untuk investasi dan tabungan. Hal ini akan membantu kita mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Nasihat yang kelima, fokus pada pendidikan dan pengembangan diri dari Bill Gates. Bill Gates, pendiri Microsoft, selalu menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Top 20% of students have gotten a good education, and those top 20% have been the best in the world if you measure them against the other top 20%, and they've gone on to create the revolutions in software and biotechnology and keep the US at the forefront. Menurut Gates, investasi terbaik yang kita lakukan adalah investasi pada diri sendiri. Penyebab orang jadi malas belajar dan mengembangkan diri biasanya karena merasa nyaman dengan keadaannya yang sekarang, atau takut gagal, kurang motivasi, gangguan dari hiburan, atau kurangnya dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar. Tapi kita lupa bahwa dengan terus belajar dan mengembangkan keterampilan, kita bisa meningkatkan nilai diri di pasar kerja dan membuka lebih banyak peluang karir. Pendidikan juga membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan bijaksana. Oke, kita lanjut ke nasihat yang keenam, yaitu jangan terlalu konsumtif dari Warren Buffett. Warren Buffett kembali memberikan nasihat yang sangat penting, yaitu jangan terlalu konsumtif. Buffett dikenal sangat hemat meskipun memiliki kekayaan yang melimpah. Media sosial menjadi salah satu penyebab utama gaya hidup konsumtif. Melalui platform ini, banyak orang terpapar secara terus-menerus pada gaya hidup glamor dan produk yang menarik perhatian. Iklan produk yang
terpasang padat membuat seseorang tertarik untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Menurut Warren Buffett, mengendalikan keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu adalah kunci untuk mengumpulkan kekayaan. Dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu, kita bisa menyimpan lebih banyak uang untuk investasi dan tabungan. Pesan yang ketujuh adalah pentingnya kedisiplinan dalam mengelola keuangan, dari Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah pendiri Amazon, menekankan pentingnya kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Menurut Bezos, kedisiplinan adalah kunci untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Penyebab tidak disiplinnya seseorang dalam mengelola keuangan dikarenakan kurangnya kontrol terhadap pengeluaran harian. Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia gagal menyimpan dana untuk kebutuhan jangka panjang, dan lebih dari 70% dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki target jumlah dana simpanan. Nah, supaya bisa disiplin dalam mengelola keuangan, Jeff Bezos menyarankan untuk membuat rencana keuangan yang jelas dan berpegang teguh pada rencana itu. Dengan disiplin dan konsisten dalam mengelola keuangan, kita bisa mencapai kebebasan finansial dan hidup yang lebih sejahtera. Oke, kita lanjut ke nasihat yang ke-8, yaitu berpikir jangka panjang, dari Charlie Munger. Charlie Munger adalah partner investasi Warren Buffett, selalu menekankan pentingnya berpikir jangka panjang. Menurut Munger, kesabaran adalah salah satu kebajikan terbesar dalam investasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Edward Banfield menyimpulkan bahwa satu-satunya ukuran yang paling berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi dan sosial di Amerika Serikat adalah seberapa panjang pola pikir dari sebagian besar warganya. Nah, dalam hal ini Charlie Munger menyarankan untuk tidak tergoda oleh keuntungan yang jangka pendek dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dengan berpikir jangka panjang, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan kita. Nasihat yang ke-9 yaitu jangan takut bertanya dan belajar dari orang lain. Ini adalah nasihat dari Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, salah satu wanita terkaya di dunia, selalu menekankan pentingnya belajar dari orang lain. Menurut Winfrey, kita tidak perlu tahu segalanya, tetapi kita harus tahu di mana mencari jawaban dan siapa yang bisa membantu kita. Rasa ingin tahu memang sering dianggap mengganggu bagi orang lain. Padahal, rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi adalah salah satu tanda manusia sudah matang secara intelektual. Dan Oprah menyarankan untuk tidak takut bertanya dan belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Dengan terus belajar dan memperluas jaringan, kita bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang berharga untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Dan nasihat yang terakhir atau yang ke-10 yaitu berikan kembali kepada masyarakat, dari Bill Gates. Bill Gates menutup daftar ini dengan nasihat yang sangat penting, yaitu berikan kembali kepada masyarakat. Gates percaya bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain dan memberikan dampak positif bagi dunia. Memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Manfaat yang diperoleh tidak hanya terbatas pada penerimaan materi saja, tetapi juga dapat membawa dampak positif yang mendalam bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan kembali kepada masyarakat, kita bisa membuat perubahan yang berarti dan membantu orang lain mencapai potensi-potensi mereka. Hal ini juga memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Itulah 10 nasihat keuangan dari orang-orang kaya di dunia yang bisa membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih baik. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.